Saya nggak minta pendapat. Pernah nggak mendapat serangan hoax ini? Paling banyak, Pak. Ini Paling yang akan banyak. saya jelaskan. Jadi sebelum masuk ke isu itu, saya juga ingin berkontribusi sedikit tentang diskursus masalah hoax dan masyarakat kita yang tadi dibicarakan oleh banyak pembicara. Saya kira masalah terbesar di kita memang adalah masalah literasi. Tadi sempat disinggung bahwa misalkan dalam program for international student assessment ya, kita mendapatkan urutan 8 terbawah untuk literasi. Sedangkan Vietnam misalkan itu adalah 8 teratas. Itu kita baru bicara pada level tradisional literasi, science, reading, dan maths, ya, matematika. Tapi kalau kita masuk ke soal lain tentang digital literasi misalkan, saya kira kita akan mendapat peringkat yang jauh lebih di bawah lagi. Nah, inilah realitas masyarakat kita, di mana sistem pendidikan kita tidak mengajarkan kita untuk memiliki critical thinking. Basic knowledge kita hanya biasanya dibiasakan menghafal, tidak mengkritisi sesuatu. Sehingga basic informasi yang sampai pun tidak bisa kita bedakan. Ini kebetulan bukan equal, tapi kalau ini equal bisa dibilang bir misalkan di media massa. Ketika Pak Tito duduk dengan Pak Ahok sedang berbicara, ada botol warna hijau, yaitu betul equal, mineral water. Tetapi dengan gampang dikunyah oleh masyarakat kita bahwa itu adalah bir dan share-nya tidak hanya ribuan, bahkan jutaan. Hanya untuk menjatuhkan, ingin mengatakan bahwa Pak Tito sebagai seorang muslim minum bir bersama-sama Pak Ahok yang Kristen misalnya. Jadi tangan kita demikian cepatnya meng-share sesuatu dengan tadi basic knowledge untuk membedakan sesuatu yang relevan dan tidak relevan juga luar biasa kacaunya gitu Pak. Apalagi kita memiliki doktrin keagamaan, saya aktivis organisasi keislaman. Pelajaran keagamaan kita sangat dogmatik dan sangat doktrinal, sehingga juga membuat konservatisme keberagamaan dan tidak membantu untuk membangun critical thinking itu juga. Jadi misalkan ya, karena ini dianggap sebagai bagian dari perjuangan politik agama tertentu, misalkan, sehingga men-share sesuatu merupakan pahala gitu loh. Dan dia tidak peduli lagi apakah itu benar atau salah. Tapi demi kepentingan politik dan dianggap sebagai sesuatu yang reward dalam keagamaan mereka, maka dengan senang hati mereka men-share gitu. Nah, inilah yang menjadi problem kita. Jadi ada defisit literasi, tradisional literasi maupun digital literasi. Dan kemudian kita memiliki demokrasi seperti yang dibicarakan tadi, di mana ruang-ruang publik diberi kebebasan, masyarakat diberikan kebebasan untuk mengatakan sesuatu, ya, tanpa polisi di sana. Dan akhirnya seperti yang kita lihat sekarang, kebencian, ujaran kebencian menjadi sarapan pagi kita, ya, menjadi makan siang kita dan makan malam kita. Nah, itulah Pak Karni yang menjadi keperhatian kami, sehingga dalam konteks kampanye pada saat sekarang ini, Pak Ahok adalah korban terbesar dari hoax ini. Ya. Hoax terbesar tentu adalah fitnah yang dilakukan oleh apa yang disebut yang bernama Buniani misalkan, yang sekarang sedang berproses di kepolisian, ya. Buniani dengan serampangan, dengan sembarangan memotong video Pak Ahok yang berdurasi 1 jam 40 menit dengan hanya jadi 13-14 detik dan mencerabutnya dari konteks historis apa yang dikatakan di sana. Ya. Lihat bagaimana saya sebagai seorang peneliti juga, saya datang langsung setelah ada kejadian ini ke Kepulauan Seribu. Saya interview, saya adakan FGD dengan beberapa masyarakat di sana. Dan tidak ada satu orang pun masyarakat di sana yang tersinggung karena omongan Pak Ahok ketika dia mengatakan itu. Bahkan dengan senang hati, ya, mengatakan bahwa Pak Ahok sangat demokratis dengan membebaskan orang tidak memilih dirinya. Ya. Kalau seandainya memang kemudian mereka merasa bahwa Pak Ahok tidak dijustifikasi oleh keagamaan mereka dalam konteks demokrasi. Jadi tidak ada yang tersinggung sama sekali. Tetapi lagi-lagi dengan era digital ini, di mana jempol kita lebih cepat daripada otak kita berpikir dengan level literasi kita yang lemah tadi. Akhirnya, ya seperti kita ketahui sekarang, ya Pak Ahok menjadi pesakitan sekarang di pengadilan. Hari Selasa, setiap hari Selasa mestinya dia bisa menyapa masyarakat, dapat mendengarkan aspirasi masyarakat, menyampaikan visi misinya.
tapi kemudian sekarang dalam tanda kutip harus dikandangin di pengadilan dalam proses ini. Banyak sekali saya juga membuat contoh-contoh. Setelah kemarin Pak Anies Baswedan berbicara misalkan di debat tentang Alexis, entah apa maksudnya. Tidak lama setelah itu muncul misalkan editan semacam ini saya bawa juga dari Dudi Abraham ya. Ini alasannya kenapa Alexis dipertahankan. Kalau foto editan potong telinga saya, foto Pak Ahok dicium oleh cewek-cewek misalkan. Ini beredar dan share-nya jutaan, Pak. Ini gimana gitu loh. Dan itu tadi dengan basic knowledge yang terbatas, dengan literasi kita yang sangat minimum, kemudian info-info semacam ini disebar demikian. Ini contoh-contoh saja yang saya buat. Misalkan nih, tadi yang saya ceritakan, Pak Tito sedang berbicara dengan Pak Ahok, kemudian ada botol berwarna biru yang kalau kita zoom secara benar itu adalah botol mineral, itu tapi dikatakan ini adalah bir, gitu. Ini untuk melakukan degradasi moral terhadap Pak Tito mungkin dalam konteks kemarin ada aksi-aksi massa itu. Ini contoh-contoh aja, banyak sekali. Dan menurut data tools media sosial yang kita miliki, memang pada hari ini Pak Ahok lah kandidat yang paling banyak diserang dengan isu-isu semacam ini. Ini misalkan Kang Nusron Wahid, mantan ketua umum GP Ansor ya. Di Detikcom, entah diedit bagaimana, bilang, kalau peserta aksi 212 lebih dari 1.000 orang ludahi muka saya. Ini satu hal yang diedit, Nusron Wahid tidak pernah mengatakan ini. Ketika dikonfirmasi ke Detikcom juga tidak ada berita ini. Tapi share-nya sekali lagi ini jutaan. Jutaan Pak Karni. Banyak ini saya bawa ya, tapi macam-macam. Ini misalkan di bawah perintah Pak Ahok, Pemprov DKI mengusir 1.300 titik basis Muslim pribumi di Betawi. Diperkirakan tahun 2024 nanti seluruh warga Betawi Muslim akan diusir dan akan diganti oleh Kristen Cina. Ini kebencian, ya, kebencian terhadap etnis tertentu. Ancaman akan terjadi kerusuhan tahun 98 apabila lain sebagainya. Ahok menaikkan biaya PBB agar warga pribumi tidak mampu bertahan di DKI. Faktanya Pak Ahok justru memberikan keringanan. PBB atau di bawah NJOP 1 miliar itu digratiskan oleh Pak Ahok. Dari mana ceritanya kemudian Pak Ahok? Tapi sekali lagi ini isunya menjadi sangat tidak cerdas ya. Kalau misalkan dari awal kita sepakat bahwa Pilgub ini adalah ajang di mana kita melakukan kontestasi gagasan, tukar pikir ide dan program, tetapi akhirnya kita terjebak dengan isu-isu yang sangat sektarian ya, yang menurut saya ini bisa membuat kita setback ke zaman lama, ke zaman sebelum reformasi. Dan sekali lagi saya berharap kalau dari tim kami ada berapa yang diadukan ke kepolisian, tetapi bagaimana mungkin orang ada yang kerjanya adalah berternak akun, katanya begitu. Ya, kalau kita laporkan satu ya besok ada 1.000 atau 2.000 akun lagi yang menyatakan hate speech semacam ini. Yang paling penting Pak Rudiantara ini share saya secara pribadi saja. Sebenarnya peran pemerintah sebagai regulator menurut saya sudah baik. Dengan misalkan Pak Rudiantara tadi memiliki aduan konten @mail.com.info.go.id ya, tentu dengan mekanisme yang lebih perbaiki, melibatkan publik untuk mengkritisi, jadi tidak ada sepihak pemerintah mengatakan bahwa ini hoax dan harus kemudian diblok ya. Tapi yang lebih penting lagi bagi saya, regulator itu untuk long term dia harus menjadi fasilitator. Mungkin agak sama dengan ide Bang Todung tadi, bahwa komunitas dunia maya ini harus diatur oleh komunitas dunia maya lagi. Kita tahu bahwa berita hoax ini itu tidak hanya sekedar fitnah untuk menyerang musuh politik, tetapi dia juga ada uang di sana, ada clickbait di sana. Kalau misalkan visitnya banyak, dia juga akan mendapatkan uang. Dalam liputan Tempo yang lalu misalkan, piungan ya misalkan, ya, itu mendapatkan uang 150 juta per bulan misalkan, karena banyak yang klik, dia bisa memasang iklan. Nah, yang perlu dilakukan juga bahwa kita memberikan insentif terhadap orang yang mengklarifikasi hoax. Dan klarifikasi itu juga dilakukan oleh masyarakat sendiri. Ya, dengan memberikan reward gitu ya. Jadi menjadi fasilitator ketika ada orang yang komplain bahwa berita ini hoax. Kemudian masyarakat juga lah yang melakukan crowdsourcing untuk mengklarifikasi apakah itu hoax atau tidak misalkan. Dengan capaian tertentu apabila dia bisa mengklarifikasi sekian macam hoax, kemudian dia juga akan mendapatkan reward. Seperti halnya orang yang berternak akun tadi atau punya
situs-situs yang memang radikal dan yang selalu menyudutkan soal etnisitas tadi misalkan. Jadi sekali lagi kami korban Bang Warni dalam konteks ini. Apa kelompoknya Anda tidak pernah bikin hoax untuk menyerang kelompok lain? Ya, kami dari segi tim SES ya, yang secara formal maupun saya juga terlibat di beberapa grup media sosial, kami mengatakan bahwa Pak Ahok adalah petahana. Yang perlu dilakukan adalah menjual sekali lagi apa yang selama ini sudah dikerjakan oleh Pak Ahok dan bagaimana perubahan yang dilakukan selama ini sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Sekali lagi secara formal silakan kalau memang ada tim kami terlibat dalam itu diproses secara hukum. Ya. Tapi sekali lagi kami betul-betul menjadi korban. Poin terakhir Pak Karni. Saya agak kurang setuju tadi dengan Bang Rocky Gerung ya. Saya tahu beliau juga tim sukses kelompok 1 sebenarnya. Nah, dia tidak bicara kelompok ya, tadi. Tapi dia tadi mengatakan bahwa Pak Ahok melakukan hoax. Saya mau mengklarifikasi. Kalau seandainya definisi hoax diberikan kepada subjektivitas masing-masing orang untuk mengatakan itu hoax, saya juga mengatakan apa yang beliau katakan adalah juga hoax. Pak Ahok ini dalam konteks tadi topik pembicaraan tadi, dia selalu dibully, dia selalu difitnah bahwa dia tidak peduli terhadap pembangunan manusia. Pak Ahok hanya peduli dengan pembangunan infrastruktur dan tidak peduli sama sekali dengan pembangunan kemanusiaan. Pak Ahok hanya mengungkapkan data. Kalau betul bahwa saya hanya peduli terhadap infrastruktur, IPM kita tidak akan terbaik di Indonesia. Meskipun sebelumnya terbaik. Tapi paling tidak akan turun dari prestasi Fauzi Bowo paling tidak. Tapi tidak secara konsisten naik. Kan IPM itu diukur dengan 3 hal kan. Tingkat kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi. Dan itu terus menaik angkanya gitu. Padahal oleh kubu-kubu lain selalu dikatakan bahwa Pak Ahok nggak peduli soal pendidikan, soal kemanusiaan. Dibilang juga bahwa misalkan Pak Ahok tidak peduli dengan kemiskinan. Pak Ahok ini bagi saya the governor of the poor, ya. Program-programnya itu tidak menunjukkan dia sebagai seorang liberal kapitalis. Justru dia melakukan banyak subsidi terhadap KJP, KJS, ya. Ya jadi menurut saya Pak Hani, menurut saya sepakat bahwa ini adalah ruang publik yang tidak boleh diperkosa. Tetapi saat bersamaan kita juga harus membatasi diri kita untuk menuduh orang lain melakukan hoax. Padahal itu sebenarnya adalah faktual, hanya dengan kepentingan politik tertentu. Terima kasih.